warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia, kelas 22 3D. Ini meresum materi dari perencanaan sumber daya manusia. Berikut sedikit resum tentang materi yang akan saya bawakan. Pertama, definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah suatu pendekatan strategis dan terorganisir untuk mengelola tenaga kerja suatu organisasi. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja, analisis kompetensi, alokasi sumber daya manusia, pengembangan karyawan, dan penyesuaian strategi SDM dengan tujuan dan visi organisasi. Yang kedua, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memenuhi kebutuhan organisasi, mengoptimalkan penggunaan SDM, mengembangkan karyawan, meningkatkan produktivitas dan kinerja, mendukung pengembangan karir, mengelola kebutuhan, pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, proses perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia atau SDM melibatkan serangkaian langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dan berkualitas untuk mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis strategis organisasi. Yang kedua, analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, pengidentifikasian gap kompetensi. Yang keempat, perencanaan rekrutmen dan seleksi. Dan yang kelima, pengembangan dan pelatihan karyawan. Yang keenam, penilaian kinerja karyawan. Yang ketujuh, manajemen karir dan pengembangan karyawan. Dan yang kedelapan, pengelolaan penggajian dan kompensasi. Yang kesembilan, manajemen perubahan dan adaptasi. Yang kesepuluh, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, optimalisasi penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, penghematan sumber daya. Yang keempat, mengantisipasi kebutuhan masa depan. Dan yang kelima, pengembangan karyawan. Yang keenam, penyediaan suksesi. Yang ketujuh, efektivitas rekrutmen dan seleksi. Yang kedelapan, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kesembilan, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Dan yang kesepuluh, fleksibilitas organisasi. Dan yang kesebelas, peningkatan kualitas dan reputasi organisasi. Selanjutnya, yang keempat, adaptasi perencanaan sumber daya manusia untuk masa depan. Adaptasi perencanaan sumber daya manusia atau SDM untuk masa depan merupakan suatu kebutuhan esensial dalam menghadapi perubahan cepat dan kompleks di lingkungan bisnis yang terus berubah. Transformasi teknologi, globalisasi, dan dinamika pasar tenaga kerja mempengaruhi cara organisasi mengelola dan mengoptimalkan SDM. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam adaptasi perencanaan sumber daya manusia untuk masa depan, yaitu yang pertama, teknologi dan digitalisasi, dan yang kedua, fleksibilitas dan mobilitas kerja. Yang ketiga, peningkatan keterampilan dan pembelajaran berkelanjutan. Dan yang keempat, diversitas, inklusivitas, dan kesetaraan. Dan yang kelima, kesejahteraan karyawan. Kesimpulan dari materi resum yang telah saya bacakan yaitu perencanaan SDM yang sukses untuk masa depan mengharuskan organisasi untuk menjadi adaptif, responsif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan yang ada dan yang akan datang, mengintegrasikan pendekatan inklusif, teknologi, kesejahteraan, dan pembelajaran berkelanjutan adalah kunci untuk membangun tenaga kerja yang tangguh dan memastikan kesinambungan dan kesuksesan.
organisasi di era yang terus berubah. Itulah hasil resum yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.